Dewan Penguji yang terhormat, perkenalkan saya Budiati, mahasiswi PPG PAI Batch 3 tahun 2022-2023. Hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023 akan mempersembahkan video pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran agama Islam di kelas 6 dengan tema indahnya saling membantu dan hidup rukun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak soleh-solehah? Alhamdulillah ya. Baik anak-anakku, sebelum kita masuk pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, lagunya dari Sabang sampai Merauke. Tapi Ibu harapkan kamu semua dulu ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Silakan kembali. Selanjutnya kita baca doa dikir sama ketua. Ketua mana ketua? Iya, Anja silakan bikin temannya berdoa. Yang tertib tidak ada yang ngobrol, kita berdoa dengan silakan Anja bikin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya. Biar lebih semangat dan lebih belajarnya lebih enak dan lebih apa namanya? Bersemangat ya. Tepuk semangat. Lagi lebih semangat Esi. Habis ini kita nanti istirahat ya. Oke. Baik anak-anak soleh-solehah, sebelum kita masuk pelajaran ya, kita mau baca dulu suratnya, surat Az-Zalzalah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil
masih ada ingat pelajaran di semester 1 yang akhir kemarin, yaitu pelajaran kelima ya, tentang keteladanan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada ingat nggak? Ya, sahabat Nabi. Ada berapa pengarang kita sudah pelajari? Ada 4. Siapa aja yang terkenal dengan Khulafaur Rasyidin? Siapa? Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, Umar bin Khattab. Ketiga, Ali bin Abi Thalib. Yang keempat mungkin dari sini? Ya. Utsman bin Affan. Ada yang tahu salah satu sifatnya, keteladanannya? Kalau Abu Bakar itu apa? Dia keteladanannya, sifatnya bagaimana? Terkenal dengan apanya dia? Rendah hati, dermawan ya. Kemudian Umar. Nah, dia itu tegas, gagah, dan dia juga perkasa. Dia juga dermawan dan rendah hati. Kemudian Utsman, santun, pemberani, juga dermawan. Yang keempat Ali, dan tegas juga dia dermawan ya. Jadi sifat-sifat keteladanan para rasul juga perlu kita ingat dan perlu kita ambil hikmahnya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan dilupakan pelajaran yang telah lalu yang sudah kita pelajari, karena itu sangat berguna dan bermanfaat buat kita ya. Ibu akan absen ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang masuk? Sadila. Ya, Sadila. Terus? Salis. Kenapa Salis nggak masuk? Kita ada sering masuk. Lolos atau izin atau sakit? Naila. Lolos. Naila sakit mungkin ya. Ada yang tahu kabarnya Naila? Nggak ada. Oh, nggak izin juga. Ya. Kayaknya kalau nggak masuk hal itu kalian bisa ketinggalan sebetulnya. Ya. Siapa lagi yang nggak masuk? Oh iya, Puri kenapa Puri? Sakit ya. Kamu? Kalian. Oh, kalian juga. Ya, kalian kenapa nggak masuk? Nggak tahu. Nggak ada yang masuk. Ya, berarti ada 5 ya, 5 teman kamu yang tidak masuk ya. Baik anak-anak, sebetulnya kalau kita nggak masuk kita ketinggalan ya mungkin ya. Tapi kalau ada hal yang memang membuat kita tidak masuk ya, kalau alasannya memang wajar ya itu nggak apa-apa ya. Alasannya memang harus dia tidak masuk atau sakit misalnya atau pergi karena orang tuanya ada yang meninggal itu boleh. Baik ya, kita lanjut berikutnya ya. Baik anak soleh-solehah, sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun yang kita ambil dari materi surat Al-Maidah ayat 2. Ya, berapa kita pelajari ini tujuannya. Ya, pertama adalah ya kalian boleh perhatikan ya di depan. Itu ditujukan agar peserta didik mampu meyakini membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik dan benar. Kemudian kamu juga diharapkan membiasakannya baca Al-Quran tersebut dengan tartil. Jadi selain kita bisa baca, kita juga harus biasa. Ketiga, juga bisa menunjukkan perilaku simpati sebagai implementasi dari surat Al-Maidah 2 dengan benar. Keempat, kamu juga harus bisa membiasakan perilaku simpati sebagai implementasi pemahaman surat Al-Maidah ayat 2 yang nanti akan kita baca dan pelajari. Kemudian kamu juga diharapkan bisa membacanya dengan benar, membaca surat Al-Maidah ayat 2 tersebut dengan baik dan benar. Setelah kalian nanti menyimak video, ya nanti ada video murotalnya, kamu simak, kamu bisa mencontohnya dan bisa menerapkannya serta mempraktikkan bacanya seperti itu dengan baik. Kemudian bisa mengidentifikasi hukum tajwid yang ada di surat Al-Maidah ayat 2 tersebut dengan benar. Dan bisa berdiskusi serta mampu mengartikan surat Al-Maidah 2 itu dengan baik dan benar. Jadi kamu nanti pelajari juga arti-artinya ya, potongan-potongan ayatnya.
Selanjutnya, setelah berdiskusi, diharapkan peserta didik juga bisa menganalisis makna yang terkandung di dalam surat Al-Maidah dengan benar, ya. Selanjutnya juga bisa menampilkan dan mengikuti bacaan surat Al-Maidah ayat 2 dengan jelas dan benar, ya. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Selanjutnya, setelah berdiskusi juga nanti kamu bisa mengidentifikasi yang mencari hukum bacaan yang ada di surat Al-Maidah dengan jelas dan benar, ya. Yang terakhir bisa mendemonstrasikan hukum bacaan tersebut, ya, surat Al-Maidah itu dengan jelas dan benar, ya. Paham ya tujuan kita mempelajari dari surat Al-Maidah 2 yang berkaitan dengan tema indahnya saling membantu dan hidup rukun. Tapi kita lihat sekarang selanjutnya, ya. Selanjutnya adalah coba amati gambarnya. Sudah kelihatan? Tadi? Iya. Gambar apa ini? Apa yang sedang dilakukan oleh gambar itu? Iya. Menolong apa? Menolong orang yang jatuh dari motor. Iya, dari sepeda. Kira-kira perbuatan ini baik atau buruk? Baik. Ya, benar atau salah? Benar. Ya, baik. Yang kedua, coba perhatikan lagi. Gambar apa ini? Apa? Kerja? Coba siapa yang mau jawab satu orang deh, biar kedengaran suaranya yang jelas. Siapa? Sedang apa? Boleh Angel berdiri? Ya, berdiri. Sedang kerja bakti di mana? Di lingkungan, ya. Kira-kira perbuatan ini baik atau buruk? Baik. Ya, benar atau salah? Benar. Ya, baik. Ini kamu amati ya. Kira-kira ada nggak yang sesuai dengan pelajaran materi kita sekarang? Nah, kalau yang ini, gambar ketiga ini lagi apa ini? Ayo, gambarnya lagi apa? Gambar apa? Coba saja. Sedang apa mereka? Mencuri buah. Kira-kira perbuatan ini diperintahkan atau dilarang? Dilarang. Baik atau buruk? Buruk. Berarti benar atau salah? Salah ya. Berarti jangan ditiru, jangan dicontoh yang ini, ya. Baik. Nah, lihat ini. Gambar apa ini? Nyontek. Gambar apa Rizky? Gambar apa Rizky? Menyontek. Pernah nggak kamu lakukan ini? Nah, kira-kira ini diperintahkan atau dilarang ini? Baik atau buruk nih? Kalau buruk, boleh nggak kita membantu teman tapi dalam hal seperti ini? Nggak boleh ya? Kalau kita ingin membantu ya, tapi karena lagi ujian maka dilarangnya tidak boleh. Baik, ini jangan dilakukan ya. Kecuali kita sedang belajar biasa. Boleh kita membantu teman ketika sedang belajar. Tapi ketika ujian maka kita hindari mencontek ya, karena harus sesuai dengan kemampuan kita. Insyaallah Allah memberikan kita kemudahan ya. Baik, kelihatan enggak? Baik, berikutnya ini gambar apa? Gambar apa? Banjir. Nah, di mana kira-kira ini? Tempat mana ini? Di daerah yang itu ya, rendah ya, daerah rendah ya biasanya ya. Ya, apa yang mereka lakukan ketika itu? Ada yang sedang apa? Sedang meminta donasi. Apalagi yang mereka lakukan tuh? Menolong semampunya ya. Ada yang memberikan barang, ada yang memberikan uang ya. Apalagi? Makanan juga bisa ya. Jadi perbuatan ini baik atau buruk? Baik. Pernah kamu lakukan ini? Boleh. Membantu orang yang kesusahan, pernah nggak? Pernah ya, mungkin saudara atau teman atau di mana ya? Waktu berapa bulan yang lalu kan pernah ya terjadi musibah di mana tuh? Cianjur. Apa yang terjadi di sana? Gempa ya, itu sangat dahsyat ya. Maksudnya
mengakibatkan banyak kerusakan juga korban jiwa. Nah itu perlu kita tolong nggak? Perlu kita tolong nggak? Perlu kita bantu semampu kita. Boleh ke sana atau kita salurkan ke tempat yang mengumpulkan tersebut, ya, mengumpulkan yang bisa menyalurkan bantuan yang kita berikan, ya. Nah, berarti perbuatan yang digambar ini benar atau salah? Ya. Nah, ini perlu kita contoh, perlu kita budayakan, perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya, nah ini gambar apa? Lagi ngapain anak-anak ini? Bully. Apa itu mau bully? Ya, boleh nggak kira-kira tuh mengejek? Nggak boleh ya. Dia rame-rame mengejek temannya, bantuin lah gitu ya. Boleh nggak bantu teman mengejek temannya yang sedang kesusahan? Yang temannya yang satu lagi ngapain itu kira-kira dia? Nangis. Kenapa dia nangis tuh kira-kira? Bully. Ada yang apa tuh? Bukunya ada yang jatuh ya? Ada yang jatuh nggak bukunya kira-kira? Ada yang bukunya ada yang jatuh, tapi malah ditertawakan, diejek. Ya boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bantuin apa? Ya, boleh nggak seperti itu? Kenapa tidak boleh? Ada yang bisa jelaskan? Hah? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa jelaskan? Kenapa tidak boleh? Karena perbuatan yang dilarang dan bisa menimbulkan sakit hati, ya. Siapa yang mau dibully? Ada nggak? Nggak ada yang mau. Ada nggak yang mau diejek? Nggak ada yang mau. Nah itu juga kamu rasakan seperti itu. Kalau kamu ingin mengejek orang, kamu rasakan dulu. Kira-kira kamu enak nggak kalau diejek sama teman? Ya, mau nggak? Pasti tidak mau. Pasti tidak enak rasanya kalau diejek. Berarti perbuatan ini dilakukan atau jangan? Ya, jangan ditiru. Ya, berarti tidak benar. Benar atau tidak? Baik atau buruk Rizky? Gambar seperti pelaku gambar ini? Baik atau buruk? Buruk. Berarti boleh dilakukan atau enggak? Enggak boleh. Baik ya. Nah kalau yang ini, kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh si anak di dalam gambar itu? Ya, kenapa temannya itu? Sedang bersedih. Terus kalau sedang bersedih dia lagi ngapain kira-kira? Menghibur temannya dengan cara apa dia menghibur temannya? Ya, terus apa lagi? Curhat istilahnya. Pernah nggak curhat sama temannya? Diajak ngobrol, diajak bicara, bercerita. Saya lagi sedih deh kayaknya. Kamu deketin ya. Siapa tahu dia mau cerita tentang masalahnya. Kan jadi berbagi ya. Jadi bisa merasakan apa yang dia rasakan. Pernah nggak begitu? Pernah nggak kamu lakuin itu? Ini lagi sedih murung di pojokan aja sendirian. Ya, kan kasihan sendirian lagi sedih lagi. Nah, kamu boleh dekati sama teman. Kita ajak dia yuk main yuk. Kenapa sih dia sedih gitu? Kan dia nanti jadi senang lagi, jadi gembira lagi dan jadi ceria lagi seperti itu ya. Itu yang diharapkan dan diperintahkan oleh Allah. Ya, jadi kita membantu teman, merasakan teman apa yang dia rasakan ketika dia sedang sedih. Kita tanya, kita cerita atau kita ajak main ya, biar dia berkurang rasa sedihnya, berkurang penderitaannya atau berkurang beban penderitaannya ya. Kira-kira perbuatan ini baik atau buruk? Arif? Arif, ngantuk. Coba bangun yang bagus duduknya. Nah, baik atau buruk Arif? Baik. Ya. Berarti ini harus kita budayakan, kita contoh ya. Di kelas ini juga boleh, di rumah juga boleh. Ada adiknya yang sedih, kita ajak main. Adik kenapa kamu nangis? Oh itu Kak, apa? Biasanya kalau adik itu mainannya dibawa sama teman. Jadinya aku
sedih gitu ya. Baik, kira-kira dari gambar yang tadi ya, yang berkaitan ada dengan tema kita? Ada ya? Apa aja tadi? Kira-kira apa aja? Ini berkaitan enggak? Gambar 6? Tidak. Gambar 5? Berkaitan. Gambar 4? Gambar 4? Tidak. Kenapa? Mencontek itu dilarang ya. Jadi kamu sudah tahu ya mana perbuatan yang baik yang harus dilakukan dan yang buruk yang harus kita tinggalkan, atau perbuatan kita membantu teman itu harus yang mengajak kebaikan, bukan mengajak untuk hal yang dilarang atau yang buruk ya, yang bisa berakibat nanti dosa dan dimaksud oleh Allah. Seperti tadi ya, kita sudah tahu ajaran yang telah diperintahkan oleh Allah. Baik, selanjutnya adalah ya, perhatikan ya. Sekarang kamu simak video murotal surat Al-Maidah ayat 2 ini dengan baik ya. Dengarkan dengan baik. Nanti kamu bisa maksudnya yang penting bacaan kita juga benar. Yang penting bacanya benar, tajwidnya benar. Insya Allah nanti kita bisa membaca seperti itu yang diharapkan ya. Bacaannya dulu yang kita harus utamakan. Baik, tadi kamu sudah simak. Sekarang lihat di ayat berikut ya. Di ayat ini ayatnya potongan ayat ya. Jadi ibu kita langsung saja ke intinya.
inti materi yaitu tentang apa tadi? Indahnya saling membantu dan hidup. Jadi di akhir ayat ini ada tema kita, ya. Nanti kalian bisa tahu dari arti dan terjemahan serta kandungan ayatnya, ya. Jadi kamu sudah simak kan cara membacanya? Ya, nanti kita baca lagi, ya. Sekarang ibu mau baca satu orang dulu, nanti setelah itu baru kita baca bareng, ya. Satu orang dulu yang membaca. Ditunjuk siapa ya? Siapa yang mau? Ada yang sebelum tunjuk, ada yang mau menunjuk? Dari barisan situ ada yang mau coba? Dari barisan ini? Nggak ada yang mau? Yang laki-laki? Laki-laki coba tadi coba. Nggak apa-apa nanti dibantu. Nggak bisa. Kelihatan nggak? Kelihatan. Bismillah. Coba bismillah. Wata'awanu alal birri wattaqwa. Terus wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ininya pendek ya. Alal ismi wal udwan. Terus wattaqullah innallaha syadidul iqab. Katanya pendek ya. Innallaha syadidul iqab. Baik. Innallaha syadidul iqab. Ya, shadaqallahul azim. Kita baca bersama ya, coba. 1, 2, 3, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Bacanya semua? Bisa? Benar. Nanti kita tes lagi. Sekarang kita lihat ya. Ada beberapa lanjutnya yang harus kita tahu. Ada panjang pendeknya juga di dalam ayat ini. Ada yang dibaca panjang, ada yang dibaca pendek, ya. Coba kita lihat. Nah, yang ibu tunjuk ini panjang atau pendek? Panjang. Berapa ketukan kira-kira? Berapa huruf? Ya, 2 ketukan atau 2 huruf. Kemudian yang ibu tunjuk lagi nih, wattaqwa. Panjang atau pendek? Panjang. Berapa ketukannya? 2. Ya. Terus berikutnya, wala ta'awanu. Berapa ketukan? 2. Kemudian wal udwan. Panjang atau pendek? Panjang. Kenapa dia dibaca panjang sih? Ada mat arid. Berapa ketukan? 2. Boleh 2 ya. Kalau mat arid bisa 2, 4 dan 6. Ya. Nah, tapi kalau disambung dia tidak jadi mat arid, jadinya maqobi. Karena diputuskan tadi di wakof di situ kita bacanya, kita katakan mat arid. Tapi kalau disambung bacanya wal udwani wattaqullah, maka jadinya maqobi hanya 2 huruf. Nah, ya bagus ya. Kemudian syadidu, baca panjang atau pendek? Panjang. Berapa ketukannya? 2. Ya. Kalau 2 tadi mat apa namanya? Kalau hanya 2 ketukan atau 2 harakat namanya mat apa tadi? Mat tabi'i atau mat asli. Ada apa di situ dia dibaca panjang? Ada apanya? Ada ya mati atau ya sukun. Ada ya sukun. Terus kalau yang wala ta'awanu di sini juga dibaca panjang. Kenapa? Ada waw sukun. Jadi matobi itu ada waw sukun atau alif atau ada ya sukun atau ya mati. Matobi hanya dibaca atau panjangnya hanya 2 harakat atau 2 ketukan saja. Nanti kamu bisa
bisa cari lagi ya. Masih ada lagi nggak yang dibaca panjang? Masih ada lagi nggak? Ayo jangan ragu-ragu, masih ada lagi? Ya, nanti kita cari ya. Nanti kamu temukan ya. Nanti ibu akan suruh kamu cari tajwid yang ada di bacaan ini di akhir surat Al-Maidah ini ya. Kira-kira selain yang ibu tunjukkan ada lagi nggak yang dibaca panjang? Yang matobihinya ada lagi nggak kira-kira? Ada lagi? Matobihinya ada lagi? Ada banyak ya. Ini belum ibu tunjukkan semua. Nanti kamu cari ya. Harus bisa, kita sudah pelajari ini. Ya, sekarang lihat artinya. Artinya artinya adalah ta'awanu al-birri at-taqwa la jangan ismi al-udwan syadidul iqab. Ya, sudah tahu arti perkataannya? Sudah tahu, kita tinggal lihat terjemahannya. Nah, dibaca sama yang keras. Angel, silakan Angel yang keras. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangatlah berat siksaannya. Ya, jadi terjemahannya, tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan. Dan kata Allah apa? Jangan tolong menolong dalam hal permusuhan dan dosa atau perbuatan yang dilarang. Kemudian Allah menyuruh kita lagi apa? Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah itu sangat berat siksaannya. Ya, dan terjemahannya kita bisa pahami sedikit ya maksud dari ayat tersebut. Nah, sekarang kamu lihat lagi kandungannya yang ada di dalam surat Al-Maidah ini. Ya, dibaca sama yang keras siapa ya? Yang belum baca siapa ya? Anggun, coba baca yang keras, Anggun. Kelihatan? Kelihatan tidak? Mbak, baca yang keras. Kandungan surat Al-Maidah ayat 2, silakan. Boleh berdiri, boleh. Mau berdiri? Ayo ada. Ya. Penggalan surat ayat 2 berisi tentang menolong dalam mengerjakan kebajikan ya. dan takwa. Terus dan jangan tolong menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Iya, jadi ayat ini tegas ya menegaskan kita bahwa kita diperintahkan hanya menolong orang itu dalam hal yang baik atau dalam hal kebaikan, dalam hal kebajikan, dalam hal untuk mengajak mereka berbuat baik, bukan hal-hal yang buruk yang dilarang yang mengakibatkan permusuhan atau perbuatan dosa. Itu sangat dilarang kalau yang seperti itu. Jadi yang hanya disuruh Allah itu yang baik ya. Yang menurut Allah baik, yang memberikan manfaat buat semuanya, bukan memberikan beban berat atau memberikan siksaan atau penderitaan, ya. Kita membantu teman tapi buat membuat derita orang, boleh nggak? Nggak boleh. Kita membantu teman tapi buat menyiksa orang, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kita membantu teman untuk membuat mereka celaka, boleh nggak? Nggak boleh. Itu yang dilarang oleh Allah atau yang mengandung atau yang dilarang mengandung perbuatan dosa atau yang dilarang oleh Allah. Jadi yang diperintahkan adalah yang mengandung kebaikan kita semua. Ya, paham sampai di sini? Kita perhatikan lagi ya kandungannya. Jadi dalam rangka kita untuk membentuk ketakwaan kepada Allah. Jadi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mengajak kita perbuatan dosa, maka itu harus dihindari. Contohnya apa ya? Contohnya apa? Mengajak kebaikan atau membantu yang baik, membantu perbuatan yang baik. Coba dibaca sama siapa dulu? Siapa? Baca yang keras siapa? Misalnya apa? Misalnya ada teman
Jadi apa contohnya di sini yang baik? Kalau ada temannya, kalau yang di sini apa contohnya? Kalau ada teman yang mengajak kita membolos, kita nggak perlu mengikuti. Tapi kalau ada teman yang ngajak ke masjid untuk sholat berjamaah, maka perlu kita ikuti, kita dukung gitu ya. Jadi kamu ikutnya yang mana? Ngajak bolos atau ngajak sholat? Tentunya yang ngajak sholat. Itu yang disukai oleh Allah. Perbuatan yang baik pasti disukai oleh Allah. Tapi kalau perbuatan buruk pasti tidak disukai oleh Allah. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami materi kita? Sudah? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah materi kita sampai di sini. Tapi ada tugas dari Ibu. Ibu akan buat kelompok dari kamu semuanya menjadi baik. Ibu akan membagi kelompok ya menjadi, kita di sini ada 20 anak ya. Berarti dibagi 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok ada 5 ya, terdiri dari 5 siswa. Untuk masing-masing kelompoknya Ibu akan bentuk sekarang. Kamu berhitung ya. Berhitungnya dari Syifa. Syifa itu sampai 5 ya. Nanti selanjutnya diulang lagi. Kalau sampai 5 diulang 1 lagi gitu ya. Oke? Ya, 1 2 3 4 5 ulang lagi. 1 2 3 4 5 gitu ya. Oke, 1 2 3 1. Kamu hitung 1 aja, 1. Bilangnya sama Kira Putri 2 gitu. Coba. 1 3. Ingat ya. Angka yang kamu sebut ingat. Jadi kamu tadi angka berapa? Oh 3, berarti saya nanti di kelompok 3 ya. Yuk 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3. Nah, sekarang kelompok 1 5 ya tadi ya? Berarti ada 5 ya? Hah? 5, kelompok 1 ada di sini. Kelompok 1 berarti yang tadi sebut angka 1. Mana angka 1? Angka 1 memisahkan diri ke sebelah sini, silakan. Sebelah sini. Ya, berarti ada 5 kelompok. Kamu kelompok coba. Terus yang angka 2 yang tadi menyebut angka 2 berarti memisahkan di sini. Kelompok 2 di sini. Jadi ada 5 kelompok ya. Kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 berarti yang angka 3 di sini. Ya. Lanjut. Lanjut nih, Pak. Kelompok 3 di sini. Kelompok 3 berarti yang tadi menyebut angka 3. Kelompok 4 di sini. Ya. Kelompok 4 di belakang. Ya. Kelompok 3 di sini. Ya, coba dengarkan. Jadi tugasnya, tugas kelompok kali ini adalah masing-masing kelompok akan membuat pertanyaan. Ya, nanti kalian Ibu bagikan selembar kertas. Pertanyaannya di sini ya. Pertanyaannya satu saja. Ya, satu kelompok satu didiskusikan, tapi didiskusikan. Kira-kira pertanyaannya yang bagus yang apa? Ya. Ya. Pertanyaannya yang bagus. Pertanyaannya yang membutuhkan jawaban yang kira-kira cari jawabannya. Ya. Ya. Anak soleh. Sebelumnya kamu bisa baca di buku materi halaman 55, 56, dan 57 ya. Boleh kamu baca dulu, Ibu kasih waktu 5 menit membaca. Setelah kamu baca 3 bukunya, bawa buku tadi silakan
ya. 55, 56, 57 tentang materi kita surat Al-Maidah ayat ya, ayat 2 ya. Jadi pertanyaannya, coba anak soleh, kamu buat satu pertanyaan saja, tuliskan di kertas yang sudah ibu bagikan satu saja ya. Setelah kalian nanti tuliskan pertanyaannya itu tentang materi yang sudah kita pelajari tentang indahnya membantu. Kamu boleh bertanya seputar itu ya. Boleh tentang mengapa, bagaimana, apa saja. Bisa kan membuat kalimatnya? Nah, kita kaitkan dengan materi kita. Apa saja, contohnya apa, atau terserah kamu. Jadi nanti pertanyaan yang kamu tulis dijawab sama teman kamu. Nanti pertanyaannya ditulis satu saja, kamu kira-kira pertanyaannya apa nih yang cocok ya? Yang kira-kira kamu bagus, kamu diskusiin, kamu cari. Jawabannya juga kamu sudah tahu. Kalau bisa jawabannya sudah tahu, tapi tidak ditulis di sini jawabannya ya. Sekedar kamu tahu saja. Nanti ketika teman kamu menjawab, kamu sudah tahu jawabannya itu benar atau salah. Membuktikan kalau teman kamu jawabannya benar atau salah gitu. Jadi tidak ditulis di sini ya jawabannya ya. Pertanyaannya saja. Paham? Paham sampai di sini? Instruksinya paham? Sylvia. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, siap semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu kasih waktu membaca 5 menit dan membuat pertanyaan juga 5 menit. Setelah itu ya, setelah itu kita akan mempresentasikan, mendemokan ya, maksudnya ya pertanyaan sudah kamu tulis nanti akan ditampilkan di papan tulis, nanti ditempel ya. Nanti masing-masing maju, setiap kelompok mengisi pertanyaan dari masing-masing teman kamu dari kelompok lain. Kelompok 1 diisi sama kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nanti ditulis jawabannya di bawahnya, nama kelompok 1 siapa aja. Namanya misalnya yang menjawab Fatima, nanti tulis di dalamnya Fatima jawab pertanyaan 1. Terus Mutiara menjawab pertanyaan 2. Pertanyaan 2 itu maksudnya kelompok 2 ya. Jadi menjawab pertanyaan kelompok lain, bukan pertanyaan sendiri ya. Jadi kelompok kamu gak usah dijawab oleh kamu. Jadi kamu menjawabnya pertanyaan dari kelompok lain. Nanti di papan tulis nanti ada waktunya. Sekarang kamu sekarang mencari pertanyaan dulu aja. Oke? Siap? 5 menit dari sekarang. Siap? Ya, kelompok 3 siap, kelompok 5 siap? Oke, 5 menit dari sekarang. Silakan dibaca dan dituliskan pertanyaan yang sudah oke. Ya, silakan. Kalau sudah siap, bilang ibu ya. Atau langsung ditempelkan saja ya nanti. Nanti pertanyaannya akan ditempelkan di papan tulis. Cari pertanyaannya dan cari jawabannya. Jawabannya tidak boleh ditulis ya. Ini lagi, kira-kira apa pertanyaannya? Ya, tahu? Surat Al-Maidah aja yang tadi ya. Surat Al-Maidah yang 2 saja. Bukan yang ini, bukan. Nah, Maidah yang 2 saja. Ini kayaknya yang ini ya. Nah, kalau kandungannya tadi ada di mana? Surat Al-Maidah ya itu aja potongannya tadi ya. Nah, ini baca dulu ya. Boleh tentang contoh, boleh tentang gagasan, boleh tentang cara ya. Terserah kamu dibicarakan sama ya. 1 menit sudah berjalan ya. Tinggal 4 menit baca dulu. Sudah dibaca belum?
Berarti kamu jawab 1, 2, 3, 4. Kamu boleh diskusi. Boleh dibawa ke kelompok kamu, boleh di sini juga boleh. Langsung di sana. Ya. Harus kelompoknya harus kerja sama. Bantuin. Silakannya. Oh, kelompok satu ya. Ya. Ya, 1, 2, 3, 4 ini semuanya. Siap kelompok 1, silakan kelompok 1 boleh maju isi nomor 1 dulu. Oh iya. Kelompok 1 sih menjawab. Udah kan? Tiga, udah tim lagi. Kelompok 1 kelompok 5 waktunya 30 menit. Waktunya 3 menit dari sekarang. Tidak semuanya, nanti gantian. Setelah ini 1, nanti berikutnya gantian. Ya? Ya, dibaca dulu. Ya, oke, terima kasih. Ya. Bergantian semuanya menjawab. Oke, yang sudah kembali, kembali. Siap-siap kelompok. Ya, biar dulunya maju. Ya, dari kelompok 3 dilakukan dari siapa? Nah, bergantian lagi kelompok 3. Ya, kamu menjawab, jangan pertanyaan kamu ya. Jawab kelompok yang lain. Jawab pertanyaan dari kelompok lain. Ditulis namanya ya, jawabannya di dalam kurung nama. Ya. Ya, 3 menit dari sekarang. Jadi kamu 1 menit semuanya gantian boleh. Ya, saya kira kita mau ya. Kalian juga boleh maju ya. Nanti majunya ya. Buat kesimpulan ya, kelompok 4 juga boleh ambil dari sini. Kelompok 3 ada dulu. Masih diisi. Ini namanya. Ya. Diskusikan kesimpulan materi kita hari ini. Kesimpulannya adalah ya, kesimpulannya adalah ya, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Ya, kesimpulannya. Ya, 1 menit lagi, 1 menit lagi kita. Jawabannya masa. Oke, sudah siap semuanya? Bagus banget. Sudah siap semuanya? Kita tepuk dulu deh. Ya, tepuk anak hebat. Kalau kau anak hebat tepuk tangan. Kalau kau anak sehat tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, kalau kau anak keren, kalau kau anak cantik dan soleh, bilang oke. Ya, kita coba simpulkan ya dari yang tadi sudah kamu diskusikan, sudah kamu sudah kamu tuliskan di papan tulis. Coba sekarang ibu minta kesimpulan. Mana boleh? Iya. Sudah siap menyimpulkan? Coba ya, kita simpulkan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 dibacakan kesimpulannya. Ya, berdiri tidak berdua boleh. Ya, lagi silakan. Kesimpulannya adalah Yang lain sebagai manusia harus
dengan perbuatan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu juga dapat menambah siksaan Allah. Sungguh siksaan Allah itu sangatlah berat. Iya, bagus ya, tepuk tangan kelompok. Ya, jadi tadi kesimpulannya kita sudah dengar ya. Sekarang kita dengar dari kelompok 2 kesimpulan materi kita hari ini. 1, 2, 3, silakan siapa? Berdiri silakan aja. Yang lain simak ya, dengarkan dengan baik. Kita harus tolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan tentunya menolong dengan hati yang ikhlas. Iya. Sudah disiap tadi? Iya, tepuk tangan. Kesimpulan dari kelompok 2 sudah disimak. Setelah kita simak kesimpulan kelompok 3, silakan maju. Siapa yang mau maju? Saya mau berdiri. Lima silakan. Simak ya. Boleh simak. Berdiri. Biar nggak lihat teman-temannya. Ya, nanti ditampakin boleh sama Fadila. Ya, Fadila silakan berdiri. Kesimpulannya adalah bertani baik Kedengeran nggak? Sekali lagi. Begitu lagi. Silakan. Kesimpulannya adalah belajar tentang hidayah saling membantu dan hidup rukun. Iya, bagus. Oke, kita lanjut kelompok 4. Silakan siapa yang mau membaca? Ya, Safan. Ya, simak. Silakan Safan. Kesimpulannya karena menolong satu sama lain adalah perbuatan baik. Ya. Dan karena Allah suka hal-hal yang baik, karena itu buatlah perbuatan baik dan tolong menolong. Iya, bagus sudah. Berdiri. Kadit boleh baca? Oh, Kadit boleh. Oh, ya udah Sylvia aja. Ya, oke. Ya, Kesimpulannya adalah kita menjadi tahu tentang arti dari surat Al-Maidah ayat 2 dan menjadi tahu bahwa kita harus saling menolong dalam hal kebaikan dan tidak boleh menolong dalam hal yang membuat dosa. Iya, pintar. Terima kasih ya semuanya, bagus-bagus pendapatnya, kesimpulannya tentang materi kita hari ini. Jadi, ya dapat kita simpan bareng ya, Rizky. Ya, oke kita konsen lagi, ya. Karena sedikit lagi nanti kita selesai ya, bentar lagi. Jadi yang pertama yang perlu kita ingat adalah dari materi ini surat Al-Maidah ayat 2 ini. Pertama apa? Bahwa kita diperintahkan Allah untuk menolong, membantu dalam hal kebaikan, dalam hal yang manfaat, dalam hal untuk ketakwaan. Itu yang harus kita ingat. Yang kedua, larangan Allah untuk menolong orang dalam hal yang buruk. Jadi kita kalau menolong orang untuk keburukan, maka itu dilarang, tidak boleh kita lakukan. Karena kenapa? Karena Allah tidak suka. Dan nanti kita juga akan mendapatkan dosa dan akan mendapatkan balasan dari Allah, siksaannya tadi ya. Ada di ayat tersebut tadi sudah jelas sekali ya. Allah akan memberikan siksaan yang sangat berat ya. Semuanya anak soleh mendapat siksa atau mendapat kasih sayang? Kasih sayang ya, itu yang kedua. Yang ketiga, apa lagi? Ada lagi? Ya, ada lagi? Bahwa kita harus membiasakan perilaku baik supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Itu ya. Contoh-contohnya tadi sudah banyak, sudah kamu lihat, sudah kamu amati tadi dari gambar ya. Dari gambar-gambar yang sudah kita lihat. Pertama, contoh yang baik apa Rizky? Contoh membantu yang hal dalam kebaikan. Satu aja. Tadi yang dilihat di papan tulis yang sudah kamu lihat? Menolong teman apa? Kesusahan. Kedua ada lagi? Dalam yang baik, dalam hal yang baik? Menghibur teman yang lagi sedih. Ketiga ada lagi? Yang tadi boleh yang membantu orang yang sedang kebanjiran kita bantu. Kalau yang buruk yang tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita bantu. Mencuri mangga, mencontek, apalagi? Membuli, apalagi ada lagi? Memojokkan teman atau apa buruk lain yang tidak
semuanya? Semoga kita bisa pelajari terus dan kita bisa terapkan, kita bisa laksanakan materi ini dalam kehidupan kita sehari-hari dan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya Rabbal. Ya, mau pulang? Ya, tapi disiapkan dulu ya. Disiapkan sama ketua kelas, silakan. Tapi buku boleh dirapikan dulu. Ya, bukunya dirapikan dulu. Ya, dirapikan dulu. Ya, bukunya dirapikan dulu. Mari. Ya. Ya. Ya, sudah siap berdoa? Dipimpin kau ya dulu. Ya, silakan dipimpin doanya sama dia. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Ali. Ready duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang soleh-solehah. Alhamdulillah materi kita selesai ya. Insyaallah nanti kita kembali lagi, bertemu lagi dan kita akan mempelajari pelajaran berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.